bertemu lagi dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Pada pertemuan saat ini akan kita bahas contoh soal-soal dalam konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Misalnya contoh yang pertama, jika unsur B nomor atomnya 5 dan massa atomnya 11. Tentukan berapa ya soalnya jumlah proton, neutron, ataupun elektronnya. Lalu soal yang B, gimana konfigurasi elektronnya? Soal yang ketiga atau C, bagaimana diagram orbital dari elektron-elektron tersebut? Yang keempat D, tentukan bilangan kuantum dari 5 elektronnya. Unsur B, massa atomnya 11, nomor atomnya 5. Jadi untuk penulisannya B, nomor atomnya 5, nomor massanya 11. Dengan demikian kita tahu bahwa untuk nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Jadi protonnya sama dengan 5. Untuk B itu adalah atom netral, sehingga protonnya sama dengan elektronnya, juga sebanyak 5. Untuk yang 11 adalah menyatakan nomor massanya, menyatakan jumlah proton dan neutron. Kalau protonnya sudah 5, berarti neutronnya ada. Neutron sama dengan 11 dikurangi 5. Jadi neutronnya ketemu 6. Demikian ya jawabannya. Jumlah protonnya 5, elektronnya 5, lalu neutronnya 6. Nah, untuk proton dan neutron kita belum tahu konfigurasinya, kita belum tahu penempatannya, maka yang ditanyakan elektronnya. Jumlah elektronnya berapa? 5. Jadi, bagaimana konfigurasi elektronnya? Jawabannya yaitu konfigurasi elektronnya mengerjakan atau bisa menjawab konfigurasi elektron, kalian harus diingat yaitu 3 hal. Yang pertama, aturan bagaimana pengisian elektron dengan aturan Aubau, kemudian larangan Pauli, dan juga aturan Hahn. Dan jangan lupa yang juga harus diperhatikan adalah kestabilannya. Jadi seakan-akan ada 4 aturan ya. Yang terakhir yaitu kestabilannya. Maka untuk mengingat itu semua, 3 itu semua ditambah aturan yang keempat, kita harus lakukan supaya jawaban kita atau konfigurasi elektronnya benar. Yang pertama ada pakai aturan Aubau. Masih ingat aturan Aubau yaitu bahwa elektron-elektron mengisi di kulitnya di tingkat energi terendah baru memasuki tingkat energi yang lebih tinggi. Dengan kemarin kita punya hafalan yaitu apa? Suka, sop, sop, sedep, sedep. Masih ingat ya? Kita lihat sekarang. Elektronnya 5. Berarti butuh tempat atau butuh wadah di mana? Ya kira-kira kalau 5 kan hanya sedikit. Maka gunakan suka, sop, suka, sok. 1S, 2S, 2P. Kita lihat S-nya maksimal isinya berapa? 2. Kemudian S-nya isinya berapa maksimal? Juga 2. P-nya maksimal berapa? 6. Tapi jumlah elektron yang diisikan hanya 5. Kalau sudah masuk ke 1S sebanyak 2, 2S sebanyak 2, berarti di P-nya tinggal 1. Inilah konfigurasi elektronnya. 1S2, 2S2, 2P1. Diagram orbitalnya. S1 isinya 2. 2S juga isinya 2 elektron. Perhatikan untuk P punya berapa? Punya 3. Kemudian isinya berapa? 1. Nah, jadi ini 1S berisi 2 elektron, ini 2S berisi 2 elektron,
ini 2p yang berisi 1 elektron. Dengan demikian, untuk menentukan bilangan kuantumnya, kita lihat ini adalah elektron yang pertama. N-nya dilihat dari kulit utamanya. Tingkat energi utama yaitu kulitnya, N-nya sama dengan 1. Kemudian jangan lupa ya, N, L, M, S untuk 4 bilangan kuantum. Berarti harus ada punya nilai N, punya nilai L, punya nilai M, lalu punya nilai S. Untuk nilai N dilihat dari yang pertama ini, kulit utamanya. Kemudian yang L dilihat dari S. S itu nilai N-nya berapa? 0. Kemudian M dilihat dari sini. M magnetiknya 1 kotak, 1 superbeda, berarti M-nya 0. S spin, tanda panah ke atas, berarti spinnya positif setengah. 4 bilangan kuantum dari elektron yang pertama. Lalu elektron yang kedua, N-nya berapa? Untuk bilangan kuantum elektron yang kedua, N-nya sama, nilainya 1. Kemudian L-nya berapa nilai L-nya? Juga sama, S berarti 0. M-nya berapa M-nya? Juga sama, 0. Nah, yang berbeda adalah S. S-nya untuk elektron yang kedua tanda panah ke bawah, jadi nilainya negatif setengah. Maka 4 bilangan kuantum di sini ada salah satu yang berbeda, yaitu S-nya. Yang elektron pertama positif setengah, S yang kedua negatif setengah. Sesuai dengan larangan Pauli, tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama di 2 elektron. Nah, ini ketemu 4 bilangan kuantum yang elektron pertama sama elektron yang kedua. Lalu elektron yang ketiga, N-nya dilihat, N-nya bukan lagi 1 tetapi N-nya 2. L-nya nilai S sama 0. M-nya di sini yang pertama 0. Kemudian S-nya naik ke atas tanda panah, jadi positif setengah. Perhatikan, untuk elektron yang kedua dengan elektron yang ketiga ada 2 perbedaan. N-nya beda, S-nya juga beda. Tetapi untuk elektron yang pertama dan elektron yang ketiga, yang beda hanya apa? Yang beda hanya N-nya. Di sini N-nya 1, di sini N-nya 2. Itu ya. Untuk seterusnya tidak boleh ada 4 bilangan kuantum yang sama di 2 elektron. Kita lanjut sekarang untuk yang elektron keempat. N-nya sama nilainya, diambil dari sini 2. L-nya sama, yaitu nilai S-nya yaitu 0. M-nya berarti nilainya 0 sama. S-nya, di sini S-nya elektronnya dengan tanda panah ke bawah, jadi negatif setengah. Nah, kemudian elektron yang terakhir. Perhatikan di sini, elektron yang terakhir N-nya nilainya 2. Kemudian L-nya, L dilihat dari ini. Nah, subkulitnya P. Kalau P berarti nilai L-nya 1. M ini punya 3. Jadi nilai M-nya dari -1, 0, positif 1. Sehingga nilai M-nya karena letak elektron di sini maka nilainya negatif 1. Sedangkan S sama dengan elektronnya ke atas maka positif setengah. Demikianlah untuk menjawab bilangan kuantum dari 5 elektron yang dimiliki oleh boron. Untuk soal berikutnya ada atom K, di mana nomor atomnya 19, massa atomnya 39. Bagaimana jumlah proton, neutron, dan elektronnya? Protonnya sesuai nomor atom jadi sebesar 19.
Neutronnya selisihnya antara nomor atom dan massa atom. Jadi 39 dikurangi 19 ketemu 20. Lalu elektronnya berarti sesuai dengan jumlah protonnya. Elektronnya karena K itu adalah senyawa netral, maka protonnya sesuai banyak elektron, sehingga elektronnya sejumlah 19. 19 elektron, bagaimana konfigurasinya? Bagaimana penempatannya? Sesuai dengan teori atom mekanika kuantum, elektron-elektron ada pada kebolehjadian. Jadi tidak bisa ditentukan dengan pasti, ada di boleh kejadiannya. Nah, dikonfigurasikan itu di ruang-ruang atau di tingkat energi tertentu. Seperti ini hafalan yang kemarin, elektronnya sebanyak 19. Berarti kita butuh wadah, katakanlah untuk memudahkan kita mempelajari atau mengingatkan. Elektron 19 itu wadahnya di mana saja? Ingat kemarin. Suka, sop, nah, sedep. Es itu mulai di kulit pertama, lalu kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat. Nah, kita pakai tempat sekian aja dulu, karena elektronnya kan hanya 19. Kemudian P itu mulai di kulit kedua, ketiga, dan keempat. Untuk D diingat, mulai ada sub kulit D itu mulai di kulit ketiga. Jadi untuk 19 elektron kita sudah punya wadah sekian. Tinggal kita masukkan. S itu maksimal elektron 2. Berarti elektron 19 masuk di satu S sebanyak 2. Kemudian di S yang kedua juga masuk sebanyak 2. Karena maksimal di sub kulit S ada 2. Lalu di sub kulit P maksimalnya 6. Berarti elektron sudah menempati berapa? 10. Di 1S sebanyak 2, 2S sebanyak 2, 2P sebanyak 6. Berarti sudah 10. Padahal elektronnya sebanyak 19. Lalu yang 9 kemana? 9 masuk ke sini lagi ke S sebanyak 2. Ke P-nya sebanyak 6. Sehingga tinggal berapa? 1 elektron. 1 elektron masuk kemana? 1 elektron masuk ke 4S1. Dengan demikian, wadah yang kita sediakan tadi tidak kita pakai. Ya, jadi terakhir 4S1. Kita hitung nanti elektronnya sudah 19. 2 tambah 2 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 1, 19. Jadi 19 elektron terkonfigurasi di sini. Oke, kemudian kita cari untuk diagram orbitalnya. S punya 1, 2S juga 1, P punya 3, S punya 1, P punya 3, S punya 1. Perhatikan untuk pengisian elektronnya. S sejumlah 2 di elektron pertama, elektron kedua. Di 2 elektron pertama, kedua, di 2S elektron ketiga dan elektron keempat. Di 2P kelima, 6, 7, 8, 9, 10. Sesuai dengan aturan Han. Tidak boleh berpasangan sebelum semuanya terpenuhi dulu. 2P6, S-nya sebanyak 2, 11, 12. T3P sebanyak 6, berarti elektron yang keberapa berarti? Ke-13, ya toh? 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18. Baru di 4S isinya 1 elektron terakhir. Ya. Sehingga elektron pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, elektron terakhir ke 19. Demikian ya. Jadi nanti untuk menghitung bilangan kuantumnya kita bisa tahu mana yang ditanyakan. Untuk menentukan bilangan kuantum dari elektron ketiga, ke-7, dan ke-17, kita harus hitung masing-masing elektronnya dulu. Ya. Di sini dari 1S yang isinya 2. Kemudian di sini 2S yang isinya 2. Perhatikan, kebiasaan secara normalnya kita mengisi itu elektron pertama yang ke atas, baru elektron kedua yang berikutnya ke bawah. Jadi jangan biasakan seperti ini ya. Sebenarnya boleh biasa, bisa secara teoritis ya, tetapi tidak umum. Sehingga tolong diubah menjadi ini yang pertama ke atas, kemudian ke bawah. Ya, 1 elektron pertama, kedua, ketiga, keempat. Terus di sini nanti 2P. Berisi berapa 2P? 6 elektron. Berarti di sini masuk elektron yang ke-5, ke-6, ke-7. Jadi ini yang ke-7. Sehingga kita nanti bisa menghitung bilangan kuantum elektron yang ke-7. 8, 9, 10. Terus di sini setelah 2P, 3S. Berisi 2 elektron. Bukan pangkat loh ya. Bukan pangkat 2, tapi menandakan apa? S-nya terisi 2 elektron. Kemudian di sini 3P. Berisi berapa elektron? 6 elektron. Kemudian yang terakhir 4S berisi 1 elektron. Maka kita sekarang bisa menghitung elektron yang ketiga itu di mana? 1, 2, di sini yang ketiga. Nah, ini elektron yang ketiga. Maka 4 bilangan kuantumnya nilai N-nya berapa? Nilai N-nya dilihat dari yang paling depan, dari kulit utamanya, nilai N-nya 2. Kemudian L, N-nya dilihat dari subkulitnya, S. Kalau S berarti nilai L-nya 0. Kemudian bilangan kuantum M-nya, magnetiknya, dilihat dari sini, 0. Berarti M-nya 0. S, spin, dilihat dari tanda panah ke atas, berarti positif setengah. Inilah 4 bilangan kuantum dari elektron yang ketiga. Kemudian soal berikutnya diminta 4 bilangan kuantum dari elektron yang ke-7. Kita hitung, ini keempat, 5, 6, 7. Berarti yang di sini ya 7. Maka 2P6 yang di sini, 2P tapi yang ini ya, 2P, sehingga nilai N-nya dilihat dari nilainya 2. Kemudian L-nya P. Berarti nilai P, N-nya berapa? 1. Kemudian untuk nilai bilangan kuantum magnetik dilihat, ini yang tengah itu mesti 0. Lalu ke kanan positif 1, negatif 1. Nilai dari M adalah sebesar min L sampai dengan positif L. Jadi dari min 1, 0, positif 1. Kita lihat nilai M-nya berapa? M-nya di sini. Berarti positif 1. S naik ke atas sehingga positif setengah. Demikianlah 4 bilangan kuantum dari elektron yang ke-7. Kemudian ditanyakan elektron yang ke-17. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baru yang ke bawah 16, 17. Nah, berarti 17 yang ini ya, yang ke bawah. Oke.
Sehingga nilai N-nya, oh dari 3P6 berarti 3, maka nilai N-nya 3. Nilai L, mulainya dari mana L itu? Dari P subkuletnya. P nilainya berapa untuk L? Yaitu sebesar 1. Karena apa? Masih ingat? S itu nilai L-nya 0, P1, D2, F3. SPDF 0, 1, 2, 3. Kemudian untuk nilai M dilihat, nilai M itu mulai dari min L sampai positif L. Min L berarti dari min 1, 0, positif 1. Ternyata kedudukan elektron di sini sehingga nilai M-nya apa? 0. S-nya elektronnya ini ke bawah sehingga nilainya min 1. Gitu ya, untuk 4 bilangan kuantum. Masing-masing elektron mesti ada perbedaannya. Jika unsur Ag nomor atomnya 47 dan massa atomnya 64, bagaimana konfigurasi elektronnya sesuai gas mulia? Nah, kenapa kita menggunakan konfigurasi gas mulia? Karena kita tahu di sini elektron Ag itu sebanyak 47. Kalau 47 kan panjang, banyak. Sehingga nanti kalau menggunakan konfigurasi elektron cara biasa, kan nanti 1s2, 2s2, 2p6, 3, nah panjang sekali. Nah, sehingga bisa diringkas caranya menggunakan gas mulia. Sebenarnya sama, cuma fungsinya apa? Mempersingkat. Jadi nanti hemat energi, hemat tempat, hemat waktu. Kita lihat. Gas mulia itu adalah golongan 8A, tersusun dari He, helium, neon, argon, kreton, xenon, dan radon. He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Nomor atomnya jangan lupa 2, 10, 18, 36, 54, 86. Jadi untuk mencari konfigurasi elektronnya Ag 47, dicari gas mulia yang nomor atomnya di bawah Ag, yaitu siapa? Kr. Dilihat Kr sehingga konfigurasinya Ag 47 itu sama dengan Kr. Berapa jumlah Kr-nya? 36. Jadi Ag elektronnya 47, sudah sebanyak 36, konfigurasinya sesuai dengan Kr atau gas mulia. Sehingga tinggal sisanya yang kita cari. 47 sudah 36, berarti berapa yang belum? 11 elektron. Nah, 11 elektron nanti kedudukannya di mana? Kita cari tempatnya dulu, kita hitung wadahnya dulu. Kr itu periode 1, 2, 3, 4. Kr itu periode 4. Sehingga penempatan Ag mesti di bawah Kr. Berarti periodenya setelah 4 berarti 5S. 5S ya. Kr-nya 4, 1, 2, 3, 4. Setelah 4 berarti 5S. Kemudian gunakan pengertian yang suka, sok, sedep, sedep. Berarti yang 5S itu adalah sedep. Berarti 5S, S sedep itu apa? SDP. 5S, 4D, dan 5P. Masih berapa tadi? 11. Berarti kalau 11 47 dikurangi 36 adanya 11, berarti 2, lalu D-nya berisi 9. Sudah 11. Maka 5P-nya gimana? 5P-nya tidak terpakai, tidak usah, tidak apa-apa, tidak ada. Sehingga konfigurasi Ag47 adalah Kr36, 5S2, 4D9. Tetapi berdasarkan kestabilan D berisi 9 itu tidak stabil. D stabil harus berisi 5 atau 10, yaitu berisi setengah penuh atau penuh.
Maka jangan gunakan ini. Ini tidak stabil. Supaya menjadi stabil apa? D-nya berubah menjadi penuh, yaitu 5S 4D. D-nya berapa? 10 supaya penuh. Diambilkan dari mana? Diambilkan dari S-nya tadi 1, sehingga S-nya tinggal 1. Maka konfigurasi elektron dari Ag 47 adalah Kr 36 5S1 4D10. Ini yang stabil. Jadi kalau seperti ini konfigurasi elektron, diagram orbitalnya gimana? Ya digambarkan, tidak masalah. 5S1S ada 1, isinya elektron 1. Berarti ini 5S1. Kemudian D punya berapa? Punya 5. 1, 2, 3. Isinya berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini ya untuk diagram orbitalnya. 5S1 4D10. Kemudian kita tinggal menghitung berapa yang dimaksud atau yang ditanyakan elektron keberapa untuk menghitung bilangan kuantumnya. Sekarang berapa atau tentukan bilangan kuantum dari elektron ke 37, ke 40, dan ke 46. Kita bisa melihat tadi 36 elektronnya sudah terkonfigurasi di Kr, sehingga elektron yang ke 37 masuk di 5S1. Berarti ini ya yang elektron ke 37, sehingga 4 bilangan kuantumnya N-nya 5S1. Berarti N-nya 5, kemudian L-nya ini S, nilainya 0, M-nya nilainya juga 0, S-nya sama dengan, karena ke atas, posisi ke atas, plus setengah. Ini elektron yang ke 37. Kemudian 38, 39 ke 40. Berarti ini yang ke 40. Di 4D yang isinya ke di sini 1, 2, 3. Berarti yang di sini. Sehingga untuk 4 bilangan kuantumnya N sama dengan nilainya 4, L-nya dilihat dari D. D itu nilai N-nya berapa? S, P, D, F. S-nya 0, 1, 2. Berarti D-nya nilainya 2. Kemudian nilai M di sini. Berarti mulainya berapa ini? 0, positif 1, positif 2, negatif 1, negatif 2. Sehingga nilai M-nya berapa? 0. Lalu S-nya naik ke atas, berarti positif setengah. Ini 4 bilangan kuantum dari elektron yang ke 40. Sekarang elektron yang ke 46. Yang ini ke 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. Berarti yang diminta ke 46 berarti yang ini. Ini 46, ini 47. 46 di sini berarti nilai N-nya dari 4D ini. Nah, N-nya berarti 4, kemudian L-nya D. Itu sama dengan 2M. M-nya berarti kan posisinya di sini, berarti positif 1. S-nya ke bawah jadi negatif setengah. Demikian 4 bilangan kuantum dari elektron-elektron yang dikehendaki. Sekarang kalau kita ditentukan hanya elektronnya saja tanpa mengetahui atomnya berapa jumlah elektronnya. Jadi misalnya seperti ini. Ada 3 elektron yang terletak di kulit ketiga subkulit P. Bagaimana penulisannya?
Jadi penulisannya seperti ini, 3P3. Artinya di kulit ketiga subkulit P ada 3 elektron. Atau boleh juga ada 3 elektron yang menduduki subkulit P di kulit ketiga. Bagaimana untuk 4 bilangan kuantum ketiga elektron tersebut? Ya kita buatkan diagram orbitalnya. 3P3, dari diagram orbitalnya P ada 3 ruangan, 3 elektron, berarti 1, 2, 3. Inilah 3P3. Elektron pertama N-nya dilihat dari angka 3-nya, menunjukkan kulit utamanya 3. L-nya dilihat dari P-nya, P nilainya 1. Kemudian M-nya dilihat dari magnetiknya, 0, positif 1, negatif 1. Berarti yang pertama negatif 1. S-nya karena ke atas berarti positif setengah. Ini yang elektron pertama. Kemudian elektron yang kedua, N-nya berapa? Sama, 3. L-nya juga P itu 1. M-nya, nah yang berubah. M-nya sekarang di sini posisinya, berarti di 0. S-nya ke atas berarti positif setengah. Untuk elektron yang terakhir, N-nya berapa? Sama, masih 3. Kemudian L-nya positif 1. M-nya yang berubah sekarang, M-nya di sini berarti positif 1. S-nya ke atas jadi positif setengah. Demikian ya untuk mencari 4 bilangan kuantum jika diketahui 3P3. Contoh yang berikutnya, andai kata ada 2 elektron yang berkedudukan di subkulit D pada kulit keempat, atau pada kulit keempat subkulit D ada 2 elektron. Bagaimana 4 bilangan kuantum dari 2 elektron tersebut? Kita gambarkan dulu diagram orbitalnya. D ada 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berisi 2 elektron, 1, 2. Ini 4D2. Sehingga untuk yang elektron pertama N sama dengan, dilihat dari kulitnya. Untuk dari sini boleh dilihat N-nya 4. L-nya dari D. Nilai D untuk D, subkulit D, L-nya berapa? S, P, D, F. 0, 1, 2. Berarti D nilai L-nya 2. M, sekarang dilihat M itu nilainya dari min L, berarti dari berapa? Min 2, min 2, min 1 sampai berapa? Sampai plus 2, berarti 0, 1, plus 2. Sehingga nilai M-nya berapa? Min 2. Untuk S-nya karena ke atas berarti positif setengah. Kemudian untuk yang elektron kedua, N-nya sama nilainya 4, L-nya D, 2, M-nya di sini berarti M-nya min 1, S-nya ke atas berarti positif setengah. Demikian untuk 4 bilangan kuantum dari 4D2 dari 2 elektronnya. Untuk konfigurasi elektron dari atom, kita tinggal melihat jumlah elektronnya. Nah, kalau konfigurasi elektron dari ion bagaimana? Ion adalah atom yang bermuatan, bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Untuk ion yang bermuatan positif, dia melepaskan elektron. Sedangkan untuk ion yang bermuatan negatif, dia menangkap elektron. Sehingga kita contohkan, ada ion kalsium 2 positif. Berarti ion kalsium adalah kalsium yang melepaskan elektron. Berapa elektron yang dilepas? 1,
sebanyak muatannya, berarti sebanyak 2 elektron yang dilepas. Sehingga untuk Ca20 yang netral elektronnya adalah 20. Maka nanti konfigurasinya Ca20 yang netral 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 sebanyak 20. Ini adalah Ca atau kalsium yang netral. Yang Ca2 positif berarti tetap tertulisnya di sini 20, tetapi artinya apa? Elektronnya tinggal 18 karena dilepas 2. Sehingga kalau dilepas 2 ininya hilang. Maka konfigurasi elektron dari Ca2 positif adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Jumlah elektronnya tinggal 18. Maka diagram orbitalnya bagaimana? Ya biasa diagram orbitalnya. Elektronnya berisi 2, ada 6 elektron, 2p6, 3s2 ada 2 elektron, yang terakhir 3p6. P berisi 6 elektron. Inilah konfigurasi dan diagram elektron dari Ca2 positif. Itu ion yang bermuatan positif, ion positif. Lalu kalau ion yang bermuatan negatif, misalnya Br negatif 1. Kalau Br negatif 1, elektronnya kalau Br netral 35. Kalau negatif 1 berarti Br tersebut menangkap 1 elektron, sehingga konfigurasinya menjadi elektronnya jumlahnya menjadi 36. Nah, boleh digunakan konfigurasi elektronnya sesuai gas mulia boleh, atau sesuai dengan yang biasa. Kalau sesuai dengan gas mulia, Br negatif 1 sebanyak elektronnya 35, menangkap 1 berarti 36. Gas mulia yang elektronnya sebanyak 36 siapa? He, Ne, Ar, Kr. Ya sudah, Kr. Nah, konfigurasi dari Br negatif 1 sama dengan Kr sebanyak 36. Oke, kalau seperti ini boleh digambarkan diagram orbitalnya, boleh tidak usah tidak apa-apa, karena sudah sesuai dengan gas mulia. Demikianlah pembahasan mengenai konfigurasi elektron dan 4 bilangan kuantum. Belajar itu menyenangkan.